Halo semua, jumpa lagi di kandang. Hari ini saya akan mengajak rekan semua untuk melihat ciri-ciri ayam kampung yang terkena penyakit cacingan. Nah, bagi rekan-rekan semua yang memelihara ayam kampung skala kecil atau skala rumahan, mungkin pernah mengalami masalah seperti ini. Bahkan bisa dikatakan kalau untuk pemeliharaan ayam kampung semi umbaran, biasanya yang paling sering dihadapi adalah ayam-ayam kita terkena cacingan, khususnya pada waktu ayam-ayam tersebut keluar dari kandang box dan kemudian mulai dilatih atau mulai diumbar. Biasanya ayam-ayam yang masih dalam usia muda, yang masih dalam usia belum cukup, dia lebih rentan terkena cacingan, dan itu bisa mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Cacingan pada ayam kampung juga bisa berakibat fatal. Ayam bisa berangsur-angsur kurus, makin kurus, dan akhirnya bisa mengalami kematian. Nah, yang hari ini akan kita bahas secara khusus yaitu mengenai ciri-cirinya seperti apa. Jadi diharapkan dengan video kali ini kita bisa mengenali dengan cepat ciri-ciri gejala yang ada pada ayam kampung yang sudah terjangkit atau sudah terkena cacingan. Nah, seperti apa cirinya? Langsung aja kita cari di sini. Di sini saya punya beberapa ekor ayam kampung. Ini usia sekitar 3 bulanan kurang lebih, dan setelah saya amati, beberapa di antara ayam ini sudah terkena cacingan. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia. Ayam sehat dengan ayam yang kurang sehat tentu sangat bisa dibedakan dari kelincahannya, dari penampilannya, dari makannya. Itu bisa dengan mudah dibedakan. Nah, kalau ayam yang terkena cacingan seperti apa? Saya akan tunjukkan salah satunya. Ini kebetulan dia lagi di atas. Ini salah satu ayam yang sudah terkena cacingan. Bisa kita lihat seperti ini. Dari samping seperti ini. Kita lihat lebih dekat. Seperti itu ya. Beda jauh dengan yang ini. Coba dilihat, dari penampilannya saja sudah sangat beda jauh. Terlihat lebih segar, kemudian yang ini terlihat lebih layu. Dari temboloknya juga bisa dilihat, ini lebih kecil, kemudian yang ini lebih berisi. Penampilan secara keseluruhan seperti itu. Nah, ini terlihat sangat jelas bahwa yang satu ini bermasalah, dan masalahnya yaitu dia sudah terkena cacingan. Contoh lainnya misalnya ada lagi ini. Nah, ini ada beberapa ayam saya yang sudah terkena cacingan, dan ini sudah bisa dikatakan sudah lumayan parah. Jadi karena kebetulan saya agak sibuk, jadi tidak bisa memantau secara rutin. Apa sih yang membedakan ayam cacingan dengan ayam yang sehat? Yang pertama dilihat dari penampilannya, yaitu pertama dari bulu-bulunya. Nah, jadi ayam yang terkena cacingan biasanya bulunya dia akan kacau, jadi lusuh, kumal, dan tidak beraturan, tidak rapi. Itu yang pertama. Jadi bisa dilihat jika ayam-ayam rekan semua ada yang bulunya jelek,
Itu salah satu kemungkinan dia sudah terkena cacingan. Seperti ini misalnya. Jadi bulu sayapnya juga dia tidak bisa menutup rapi, tidak bisa rapi. Kalau dilihat dari bulu bagian kepalanya, dia biasanya tegak, lebih tegak ke atas dia. Jadi tidak lepek seperti itu ya. Ini salah satu contohnya. Dari segi warna bulunya juga dia akan lebih kusam dari bulu-bulu ayam yang sehat. Kemudian ciri kedua adalah bobot ayam. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ayam yang terkena cacingan badannya dia kurus. Jadi ayam yang sudah terkena penyakit cacingan ini dia badannya lebih kurus, bahkan mungkin bisa kurus sekali, sangat kurus. Kenapa bisa demikian? Karena semua nutrisi yang didapat dari makanan yang dikonsumsi itu diambil atau digunakan atau dimakan oleh cacing-cacing yang ada di pencernaannya. Itu untuk ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, ayam yang terkena cacingan biasanya dia makannya, nafsu makannya berkurang. Nafsu makannya berkurang ini bisa ditandai dengan dia lebih selektif dalam mengonsumsi pakan. Jadi setelah bila kita kasih pakan, dia akan lebih selektif, akan dicari makanan yang benar-benar dia inginkan. Jadi kalau misalnya dikasih dedak dengan campuran sayuran atau apa gitu, dia akan dipilih-pilih, tidak rakus seperti ayam yang sehat. Nah, itu ciri yang ketiga. Jadi di sini benar mungkin bisa dikatakan mungkin seleranya, jadi tuntutan dari dalam perutnya itu memang inginnya dapat sesuatu yang paling bagus, paling bergizi, dan justru disitulah kelemahannya. Pada akhirnya dia akan makannya kalah, selalu mendapatkan porsi paling sedikit, dan akhirnya badannya pun akan terpengaruh. Itu tadi untuk ciri-cirinya. Jadi bisa dengan mudah ayam yang terkena cacingan ini bisa dengan mudah kita lihat bagaimana bentuknya, bagaimana pokoknya penampilannya seperti apa. Itu bisa dilihat. Apabila di pagi hari biasanya dia seperti ini, dia akan layu, kedinginan, semacamnya seperti itu. Dia pokoknya tidak segar. Beda dengan ayam-ayam yang sehat. Dari sorot matanya juga kelihatan dia kalau dia itu tidak sehat. Jadi layu, biasanya matanya sayu, sedikit memerah seperti itu. Nah, ini salah satu juga yang sudah terkena ini. Dan ini sudah ini kurang lebih sekitar 2 mingguan saya tidak kontrol, saya tidak ini. Jadi begitu saya lihat lagi sudah ada beberapa ayam yang ternyata sudah lumayan parah. Kemudian masalah cacingan ini, apa sih yang menyebabkan ayam-ayam kita itu rentan terhadap cacingan? Pada proses pemeliharaan ayam kampung dengan skala kecil seperti ini, hal yang paling menjadi penyebab ayam bisa lebih rentan terhadap penyakit cacingan ini adalah dari segi pakan. Jadi biasanya pemeliharaan ayam kampung skala rumahan seperti ini, dia akan memanfaatkan makanan-makanan sisa. Makanan-makanan sisa itulah yang paling berpotensi menjadi penyebab terjadinya cacingan pada ayam kampung. Nah, saya dulu pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa tantangan yang paling besar untuk pemeliharaan ayam adalah memberikan pakan basi. Nah, biasanya sisa-sisa makanan sisa dari rumah itu biasanya dalam keadaan basi, dan itulah yang paling menyebabkan ayam-ayam kita rentan terkena cacingan. Dan ini sudah saya buktikan. Jadi ayam yang turun dari kandang box ke tanah tapi saya beri pakan campuran pur,
jagung dan dedak, dia terhindar dari cacingan. Berbeda dengan ayam yang saya beri pakan campuran dedak, kemudian sisa makanan dari rumah, itu biasanya langsung dalam hitungan hari dia langsung cacing langsung masuk. Karena memang dalam sisa-sisa makanan itu, terutama yang sudah basi itu biasanya sudah mengandung banyak bakteri, cacing terutama. Nah, itulah tadi ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri ayam kampung yang sudah terkena cacingan. Kemudian jika sudah seperti ini, jika ayam kita sudah terkena penyakit cacingan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah deteksi dini. Deteksi dini dalam arti jika kita melihat, kita bisa mengamati jika terlihat ada ayam dengan ciri-ciri tersebut, bisa segera saat itu juga diambil tindakan. Untuk mengatasi masalah cacingan ini sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Jika ayam sudah dalam kondisi umur yang cukup, bisa langsung dikasih obat khusus, obat cacing untuk ayam, untuk unggas. Itu bisa di pagi hari saat perutnya kosong langsung dikasih obat tersebut. Atau jika ayamnya masih dalam kondisi umur yang kurang memungkinkan, dalam artian masih terlalu kecil dan dikhawatirkan akan berimbas pada daya tahan tubuhnya, bisa juga disiasati dengan memberikan obat cacing yang dimasukkan ke dalam minuman yang kita sediakan. Jadi setelah kita mendapati ada ayam dengan ciri-ciri tersebut tadi, kita langsung bisa mencari obat cacing, kemudian langsung kita berikan satu persatu kepada ayam yang terdampak atau yang terkena cacingan, atau bisa juga kita masukkan ke dalam minuman ayam. Nah, seperti ini bisa dimasukkan ke dalam minuman, jadi dia secara otomatis semua ayam di dalam lingkungan itu bisa mendapatkan obat cacing. Nah, dengan metode seperti ini juga bisa digunakan untuk pencegahan. Jadi ayam yang belum terkena cacingan juga bisa terhindar dari cacingan. Sebenarnya pemberian obat cacing ini bisa dilakukan secara rutin untuk mencegah adanya penyakit cacingan pada ayam kampung ya. Misalnya dibuat 1 bulan sekali dengan dosis yang tepat, bisa digunakan di air minum seperti ini. Itu efektif untuk mencegah ayam terhindar dari penyakit cacingan. Nah, itulah tadi sedikit gambaran dari saya mengenai penyakit cacingan pada ayam kampung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi masukan buat rekan-rekan semua yang sedang memelihara ayam kampung skala kecil di rumah. Itu saja, sampai di sini, sampai bertemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih.